Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang buku saku yang sudah kami buat dengan tema pola interaksi teman sebaya dalam membentuk perilaku sosial peserta didik. Pesan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Nadine Fitri Ramadhani bersama rekan saya Aisyah Azahra, Habibah dan juga Sandana Payanti yang akan menjelaskan atau sebagai penulis dari buku saku ini. Singkatnya, buku saku ini tuh menjelaskan bagaimana pola interaksi teman sebaya dalam membentuk perilaku sosial peserta didik. Nah, di dalam buku saku ini dijelaskan pengertian interaksi teman sebaya, keterkaitannya dengan aspek perkembangan peserta didik, analisis berdasarkan teori dan juga penelitian, dan juga solusi yang diterapkan untuk menciptakan interaksi sosial yang positif di lingkungan pendidikan. Nah, kenapa kami memilih isu ini? Karena interaksi teman sebaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan peserta didik. Nah, melalui interaksi tersebut, anak belajar berkomunikasi, bekerja sama, berbagi, dan juga mengembangkan kemampuan sosial dan juga kemampuan emosionalnya. Baik, pada kali ini saya akan membahas keterkaitan pola interaksi teman sebaya dengan perkembangan peserta didik. Nah, apa sih teman sebaya itu? Nah, teman sebaya itu adalah orang-orang yang usianya hampir sama dan ia sering berinteraksi dengan kita, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, karena sering bersama ini, teman sebaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap cara berpikir, bersikap, dan juga berperilaku si anaknya. Baik, yang pertama yaitu ada pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan sosial si anak. Nah, melalui interaksi teman sebaya ini, nantinya peserta didik akan belajar bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya bekerja sama, saling membantu, kemudian ia menghargai pendapat orang lain, dan juga mungkin dia akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, jika pergaulannya ini positif, maka nanti perkembangannya akan baik. Tetapi jika pergaulannya negatif atau pertemanannya kurang baik, maka nanti si peserta didik tersebut akan mengikuti perilaku yang tidak baik karena mungkin ia ingin eh, nantinya dia akan diterima di lingkungan kelompoknya gitu, lingkungan temannya. Baik, yang kedua yaitu ada pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan sosial. Jadi, teman sebaya ini juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan emosional. Kenapa? Karena melalui interaksi sehari-hari mereka dapat belajar bagaimana cara menghargai perasaan orang lain, memiliki rasa empati, menghargai perbedaan pendapat, dan juga ia akan belajar bagaimana cara mengendalikan emosinya. Nah, selain itu, ketika misalnya nanti si peserta didik ini memiliki masalah dengan teman sebayanya, nantinya ia akan bisa mengatasi konflik tersebut, mengelola stres, dan juga ia akan mencari solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Nah, dengan hal itu, guru dan juga orang tua berperan agar membimbing perkembangan emosi anak dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga ada perilaku sosial peserta didik. Nah, perilaku sosial ini adalah peserta didik dalam bersikap maupun berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti saling menghargai, bekerja sama, membantu temannya, bertanggung jawab, dan juga mematuhi aturan di sekolahnya. Nah, perilaku sosial ini tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk dari lingkungan sekitar, apalagi dengan teman sebayanya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, jika lingkungan pertemanannya itu baik, maka nantinya si peserta didik ini akan terbiasa melakukan sikap yang positif. Sebaliknya, jika peserta didik berada dalam lingkungan pertemanan yang kurang baik, maka nanti ia akan mengikuti perilaku yang kurang baik. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pola interaksi teman sebaya dengan perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah landasan teori. Pada pembahasan ini, kami menggunakan beberapa teori yang menjelaskan pentingnya interaksi teman sebaya terhadap perkembangan peserta didik. Pertama, menurut Albert Bandura 1977, melalui teori belajar sosial, perilaku sosial anak terbentuk melalui proses mengamati, meniru, dan mendapatkan penguatan dari lingkungan sekitarnya.
Artinya, anak tidak hanya belajar dari guru atau orang tua, tetapi juga dari teman sebayanya. Cara berbicara, bekerja sama, hingga sikap sosial seringkali dipelajari melalui interaksi dengan teman. Kemudian yang kedua, menurut Bronfenbrenner 1979, teman sebaya merupakan bagian dari mikrosistem, yaitu lingkungan yang paling dekat dengan anak dan memberikan pengaruh langsung terhadap perkembangan sosial serta emosionalnya. Semakin baik lingkungan pertemanannya, semakin baik pula perkembangan sosial anak. Selanjutnya, Vygotsky 1978 menjelaskan bahwa interaksi dengan teman sebaya membantu anak belajar melalui Zone of Proximal Development atau ZPD. Dalam proses ini, anak memperoleh keterampilan baru melalui kerjasama, diskusi, dan saling membantu dengan teman yang memiliki kemampuan setara atau sedikit lebih tinggi. Selain itu, Sarwono 2014 menjelaskan bahwa interaksi teman sebaya memberi kesempatan bagi anak untuk belajar mengambil peran, menyelesaikan konflik, dan membangun penerimaan sosial. Oleh karena itu, kualitas interaksi teman sebaya akan sangat mempengaruhi pembentukan perilaku sosial peserta didik. Kemudian, ada kebijakan yang berkaitan. Dari sisi kebijakan, pemerintah juga mendukung terciptanya interaksi sosial yang sehat di lingkungan sekolah. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini mewajibkan setiap sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan atau bullying. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi bergotong royong dan kebinekaan global. Sekolah diharapkan membiasakan peserta didik untuk bekerja sama, berempati, dan berinteraksi secara positif, baik dalam lingkungan pembelajaran maupun kegiatan di luar kelas. Kemudian yang terakhir ada data atau hasil penelitian terkini. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa interaksi teman sebaya memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak. Penelitian Sari dan Prasetyo 2022 menemukan bahwa keterampilan sosial anak berkembang melalui interaksi yang intens dengan teman sebaya, terutama saat bermain dan belajar kelompok. Kemudian penelitian Saputra, Sisi, dan Pratama 2024 menunjukkan bahwa kecerdasan emosional membantu anak membangun interaksi sosial yang lebih positif dan adaptif. Selanjutnya, penelitian Utami 2023 menyatakan bahwa interaksi sosial yang sehat dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang pada anak usia dini. Selain itu, berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2023, terdapat 87 kasus perundungan antar teman sebaya di lingkungan satuan pendidikan. Data ini menunjukkan bahwa interaksi teman sebaya dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, guru dan sekolah memiliki peran penting dalam membimbing serta mengawasi interaksi antar peserta didik agar berkembang ke arah yang positif. Nah, teman-teman, setelah melihat penjelasan tadi, gimana ya caranya untuk kita tetap bisa memastikan interaksi teman sebaya membawa dampak yang positif? Ada beberapa solusi praktis yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama, guru bisa menerapkan metode pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek, atau sebutan lainnya play-based learning, di mana guru disarankan untuk membuat kelompok kecil yang heterogen. Nah, pendekatan ini sesuai dengan teori Vygotsky, yaitu Zone of Proximal Development, di mana dengan metode tersebut anak dapat belajar untuk saling membimbing atau saling membantu, belajar bernegosiasi, serta membangun kemampuan kerjasama guna mengikis sikap egosentris mereka. Kedua, sekolah juga wajib untuk mengoptimalkan peran TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan guna untuk menciptakan lingkungan yang aman serta ramah bagi anak. Selain itu, kita juga perlu mengintegrasikan
profil pelajar Pancasila, yang dimana fokusnya pada dimensi gotong royong dan kebinekaan global, guna untuk mengajarkan mereka untuk saling berempati, saling tolong-menolong, bertanggung jawab, serta menghargai perbedaan di tengah keberagaman lingkungan. Terus, apa aja sih rekomendasi bagi para pendidik dan orang tua? Kuncinya adalah menjadi role model atau teladan yang konsisten bagi anak. Tak lupa juga untuk selalu memberikan edukasi mengenai regulasi emosi dan membangun hubungan antar guru atau orang tua dengan anak. Karena lingkungan keluarga dan pertemanan itu saling mempengaruhi. Jadi kesimpulannya, interaksi teman sebaya adalah wadah sosial pertama bagi anak di luar keluarga, yang mana sangat penting guna membangun karakter anak. Meski begitu, kelompok teman sebaya bukan hal yang perlu ditakuti. Walau para orang tua, orang dewasa, ataupun para guru tidak bisa mengawasi selama 24 jam, pendidik atau orang tua tetap bisa melindungi anak dengan cara membekali mereka kompas moral, kecerdasan emosional, dan regulasi diri yang kuat, guna membangun benteng sendiri demi melindungi dari pengaruh buruk di luar sana. Maka dari itu perlu diingat, kualitas pertemanan mereka hari ini akan membantu mereka untuk membentuk fondasi kepribadian mereka di masa depan. Yuk sama-sama kita ciptakan lingkungan yang sehat, aman, serta ramah bagi anak. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Aisyah Azara dan rekan-rekan kelompok saya izin pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.